Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Astuti, NPM 21411190. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kekuatan perusahaan, pergerakan strategi, dan ruang lingkup operasional. Yang pertama, posisi kekuatan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang membedakannya dari yang lain. Kami akan membahas bagaimana mengidentifikasi kekuatan perusahaan Anda dan menggunakannya untuk memulai strategi yang sukses. Pergerakan strategi. Perubahan adalah kunci dalam industri modern. Di sini saya akan membahas strategi terbaru yang dapat membantu bisnis bertahan dalam perubahan pesat dalam dinamika pasar. Yang pertama, berkolaborasi untuk pertumbuhan. Pastikan tim Anda selalu berpikir di luar kotak dan mempertimbangkan opsi baru untuk memperkuat strategi. Yang kedua, membuka jalan ke keberhasilan. Dia dapat mengatasi rintangan berhenti, pelajari beberapa metode yang berguna untuk melewati rintangan dan mencapai tujuan Anda. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Ada berbagai cara untuk menambahkan daya dorong ke bisnis Anda, tergantung pertumbuhan unik perusahaan Anda. Selanjutnya, ruang lingkup operasional. Bisnis yang sukses membutuhkan ruang lingkup yang jelas dari operasi mereka. Ini meliputi produksi, pengiriman, dan lain sebagainya. Temukan bagaimana Anda dapat meningkatkan operasi dalam persentase yang baik. Yang pertama, penjualan dan pemasaran yang efektif. Menjangkau pelanggan dengan benar adalah kunci dari operasi yang sukses. Pikirkan ekspansi ke pasar baru atau meningkatkan penjualan kepada target produk pelanggan saat ini. Yang kedua, kualitas produk yang tinggi. Hindari produk yang jelek atau tidak berfungsi dengan memeriksa material dan proses produksi yang Anda gunakan. Yang ketiga, struktur organisasional yang efisien. Menata staf Anda dengan bijaksana dan menentukan tanggung jawab yang jelas dapat membantu untuk mempercepat operasi Anda. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dengan automatisasi. Dalam persaingan sengit, otomatisasi operasi dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam efisiensi kerja dan kecepatan produksi. Struktur organisasi. Apakah perusahaan Anda berhierarki atau mempraktekkan pendekatan tim? Temukan cara untuk membuat karyawan efektif dan produktif. Yang pertama, merancang model pembelajaran. Memperkenalkan karyawan secara efektif ke perusahaan Anda. Memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengembangan berjalan dengan lancar. Mulai dengan konsep dasar dan berlanjut ke pengembangan keterampilan. Yang kedua, menjaga peran yang jelas. Memahami struktur organisasi dan role karyawan dalam perannya sangat penting untuk pengembalian keputusan yang efektif. Aliran informasi yang efektif. Setiap karyawan harus tahu masalah atas turun dan konteks di balik keputusan perusahaan agar bisa berkontribusi secara optimal. Pendekatan pemasaran. Temukan bagaimana pendekatan pemasaran yang benar dapat membantu bisnis Anda memperoleh keunggulan atas pesaing. Yang pertama, pemasaran konten yang efektif. Gunakan konten yang berkualitas tinggi untuk mengedukasi dan menjual ke customer potensial Anda. Yang kedua, mengembangkan komunitas. Bangun hubungan dengan pelanggan dan pengikut yang lebih baik melalui campaign online dan offline. Merchandising dan menarik perhatian. Pelajari bagaimana
Merchandising yang cerdas dan interaktif dapat membantu menarik pelanggan dan membuat mereka datang kembali. Faktor ekonomi dan industri. Tergantung pada faktor ekonomi dan industri, ada tempat bermacam-macam untuk dan ancaman bagi bisnis Anda. Temukan cara mengusir ancaman dan memanfaatkan peluang. Menganalisa data, memantau perkembangan ekonomi dan industri untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi atau untuk membuat keputusan yang terarah. Kedua, memiliki rencana penanggulangan risiko. Siap untuk menghadapi situasi apapun dengan merealisasikan rencana penanggulangan yang diatur dengan baik. Pengambilan risiko yang tinggi memerlukan persiapan lanjutan pada kemungkinan yang muncul sebelumnya. Ketiga, ekspansi ke pasar yang baru. Jamkesmas dan industri memanfaatkan beberapa kesempatan yang tersedia untuk memperluas ke pasar yang baru, bahkan ketika mereka menghadapi risiko dengan ekonomi. Tantangan dan peluang. Meskipun perjalanan dalam industri dan ekonomi selalu sulit dan tidak terduga, tapi tantangan dan peluang selalu mengasah kreativitas dan memacu bisnis untuk keluar dari zona nyaman. Temukan bagaimana menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Tantangan, persaingan yang patut diperhatikan, peraturan yang semakin ketat, tantangan bisnis global, peluang, inovasi produk yang berkelanjutan, pasar global yang berkembang, teknologi yang berkembang pesat. Sekian dari saya, terima kasih.